Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Jujur ya, saya benar-benar antusias banget hari ini karena kita bakal ngebongkar sebuah rahasia kuno yang super menarik. Rahasia tentang gimana sih caranya ngebangun sebuah legacy atau warisan yang benar-benar abadi. Seringkali kan pas denger kata warisan yang kebayang langsung angka nol di rekening bank, sertifikat rumah, atau deposito ya kan? Padahal nih, sumber-sumber yang bakal kita kupas hari ini ngasih lihat kalau konsep warisan itu jauh lebih dalam dari sekedar harta fisik. Kita bakal bedah teks kuno, ngulik bahasa aslinya, dan lihat gimana benang merahnya nyambung langsung ke kehidupan modern kita, ke bisnis Anda, ke keluarga Anda hari ini. Jadi siap-siap ya, karena pembahasan ini bakal mengubah total cara pandang kita soal apa yang sebenarnya kita tinggalkan di dunia ini. Oke, mari kita langsung selami ini. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa banyak banget keluarga kaya raya di luar sana yang pada akhirnya malah ninggalin kehancuran bukan warisan yang beneran bertahan lama? Kita kan sering dengar tuh cerita-cerita generasi pertama susah payah ngebangun kerajaan bisnis sampai berdarah-darah, nyampe di generasi kedua atau ketiga hancur berantakan gitu aja. Kenapa coba? Kekayaan yang diwariskan ini seringnya malah jadi kayak racun yang menghancurkan keluarga, bukan jadi fondasi yang memberkati. Nah, jawaban dari krisis zaman now ini, percaya atau enggak, ternyata udah ditulis ribuan tahun yang lalu. Dan kita bakal lihat gimana pola kegagalan ini sebenarnya bisa banget dihindari. Semuanya bermuara pada satu teks kuno yang kelihatannya pendek banget tapi maknanya wah dalam banget. Teks di Kejadian pasal 25 ayat 5 yang bunyinya, Abraham memberikan segala yang dimilikinya kepada Ishak. Sekilas sih kedengarannya kayak cuma pembacaan surat wasiat biasa aja ya. Tapi tunggu dulu, kalau kita perhatiin konteksnya, ini tuh sebenarnya jangkar utama dari semua yang bakal kita bahas hari ini. Waktu itu, Abraham lagi ada di fase akhir hidupnya. Dia lagi ngelakuin sebuah transisi yang sangat krusial, beralih dari sekedar ngejalanin panggilan pribadinya menuju apa yang kita sebut sebagai pewarisan generasional. Dia lagi ngasih tongkat estafet nih. Dan jujur aja, teks kuno ini bukan sekedar urusan internal keluarga biasa. Ini adalah ayat penentu sejarah. Kenapa saya bilang gitu? Karena pada zaman itu, di budaya timur dekat kuno, yang namanya ngebagi-bagiin warisan secara rata ke semua anak, itu udah jadi standar, udah normal banget. Tapi di sini Abraham secara sadar mendobrak tradisi budaya itu. Dia lagi ngedefinisiin ulang, apa sih yang sebenarnya pantas disebut sebagai warisan? Kalau sebelumnya dia cuma fokus nerima janji dari Tuhan, di titik ini fokusnya berubah drastis. Dia fokus ke siapa yang punya kapasitas buat ngebawa janji atau covenant itu terus berjalan ke masa depan. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan sebuah poin penting. Gini, Abraham itu kan punya anak-anak lain selain Ishak ya. Catatan sejarah bilang kalau anak-anak yang lain ini dapat pemberian atau hadiah, yang pada akhirnya bikin mereka harus pisah jalan dari Ishak. Tapi khusus buat Ishak, Abraham ngasih segalanya. Tolong digarisbawahi bagian ini ya. Ini sama sekali bukan soal bapa yang pilih kasih atau favoritisme emosional. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah deklarasi teologis yang super berani tentang garis keturunan perjanjian. Jadi Abraham itu nggak lagi sibuk ngebagi-bagi aset properti. Dia lagi mentransfer sebuah panggilan yang sangat suci. Nah, buat benar-benar nangkap seberapa berat bobot dari kejadian ini, kita nggak bisa cuma baca sambil lalu. Kita harus zoom in sedikit nih. Kita bakal masuk ke tingkat mikro dan ngebongkar teks aslinya dalam bahasa Ibrani kuno. Ngulik kata-kata ini rasanya tuh bener-bener kayak lagi nyari petunjuk rahasia dalam sebuah novel misteri yang ujung-ujungnya bakal ngebuka mata kita tentang makna warisan yang sesungguhnya. Penasaran kan? Mari kita bedah 3 kata kunci spesifik dari teks ini. Kata pertama yang kita temuin adalah etkol. Dalam bahasa kita, ini tuh diterjemahin jadi seluruh atau semua. Nah, secara bahasa, kata ini tuh nggak ngasih ruang sedikit pun buat kompromi. Bener-bener ngebahas totalitas yang mutlak. Waktu teks ini milih pakai kata etkol, ini jadi bukti sah kalau warisan yang dikasih ke Ishak itu sifatnya absolut, penuh, dan udah final. Ini bukan sistem potong kue di mana aset dipotong jadi beberapa persen-persen gitu, bukan. Ini adalah satu kesatuan utuh yang nggak bisa dan nggak boleh dibagi-bagi. Jadi poin krusialnya ada di kata kedua ini nih, Asher Law, artinya yang menjadi miliknya. Ini penting banget. Sekarang tolong geser sedikit fokus Anda dari yang tadinya mikirin tumpukan emas, tanah, atau peternakan. Sumber yang lagi kita bahas ini benar-benar nekanin kalau Asher Law itu mencakup otoritas Bapak secara total. Kita lagi ngomongin beban berat kepemimpinan keluarga, hak sulung sebuah perjanjian rohani, legitimasi spiritual, dan pastinya kelanjutan dari janji ilahi itu sendiri. Jadi jelas ya, Ishak tuh nggak cuma dapat harta bapaknya, tapi dia mewarisi posisi spiritual bapaknya di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir ada kata le Yitzhak yang artinya kepada Ishak. Sadar nggak sih apa arti nama Ishak itu sendiri? Artinya tertawa. Kebayang nggak sih ironinya? Ada ironi yang indah banget di sini. Coba bayangin, Ishak ini kan anak yang dari awal tuh udah dianggap mustahil banget buat lahir.
Tapi justru dari rahim kemustahilan murni itulah, masa depan dari sebuah perjanjian besar malah lahir. Situasi yang dulunya diketawain karena dianggap nggak masuk akal, sekarang malah jadi pusat mutlak dari sejarah pewarisan rohani. Ini nunjukin banget kalau fondasi warisan yang sejati itu nggak pernah bergantung sama logika atau probabilitas hitung-hitungan manusia. Mari kita beralih dan melihat bagaimana ini semua terbangun jadi sesuatu yang lebih megah. Kita kan barusan udah ngulik kata-kata Ibraninya secara spesifik tuh. Sekarang, mari kita zoom out ke skala makro. Keputusan Abraham tadi itu nggak berdiri sendiri, teman-teman. Ini adalah fondasi dari apa yang sering disebut para ahli sebagai arsitektur sejarah penebusan. Keputusan Abraham ngasih semuanya ke Ishak itu sebenarnya semacam cetak biru, kayak desain awal tentang gimana sih sebuah kerajaan spiritual itu beroperasi. Kelihatan banget kan ada kontras yang luar biasa di sini. Kalau kita perhatiin sistem warisan manusia zaman sekarang, kita itu selalu nentuin penerus pakai parameter jasmani, misalnya biologi, atau siapa yang umurnya paling tua, atau siapa yang paling pinter dan kuat. Iya kan? Tapi arsitektur kerajaan Tuhan itu kerjanya beda banget. Pemilihan penerus itu didasarkan murni pada anugerah dan pilihan ilahi, bukan gara-gara tradisi atau standar manusia. Konsep inilah yang nantinya dibahas habis-habisan sama Rasul Paulus di kitab Roma pasal 9. Makanya Ishak dapat gelar anak perjanjian. Nah, yang paling menarik dari poin ini adalah kita bisa melihat ada hubungan 1:1 yang benar-benar bikin merinding antara tokoh Ishak dan sosok Kristus. Perhatiin deh, Ishak itu anak perjanjian. Nah, ini mengarah langsung ke Kristus sebagai anak tunggal. Terus, lahirnya Ishak itu kan hasil dari janji supranatural. Ini ngebayangin proses kelahiran supranatural Kristus nantinya. Ishak rela dipersembahkan di atas Gunung Moria, persis banget jadi gambaran Kristus yang disalibkan. Dan kalau Ishak yang bawa garis perjanjian itu, Kristuslah yang pada akhirnya menggenapi perjanjian tersebut. Semuanya nyambung dengan sangat sempurna. Oke, setelah kita puas membedah teologi kuno tadi, sekarang saatnya kita tarik konsep ini keluar dari buku sejarah dan bawa langsung ke realitas kita hari ini. Kita sebut saja ini hermeneutika publik. Kita mau lihat gimana sih teks yang umurnya udah ribuan tahun ini bisa ngomong langsung ke masalah-masalah generasi modern kita, ke ruang meeting perusahaan, ke hiruk-pikuk pasar, dan ke meja makan rumah kita. Karena anehnya, prinsip yang dipegang Abraham zaman dulu itu justru adalah obat penawar paling pas buat masalah terbesar yang kita hadapi sekarang. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Inilah wajah asli dari kegagalan masyarakat modern kita. Kita ini sering banget memindahkan atau mewariskan harta triliunan ke generasi di bawah kita, tapi kita lupa ngasih mereka hikmat buat ngelolanya. Kita kasih akses ke teknologi yang super canggih, tapi nggak ngebekalin mereka sama kompas moral. Kita kasih mereka jabatan dan kuasa, tapi karakternya nggak pernah dibentuk. Kita serahin kerajaan bisnis, tapi tanpa nilai-nilai inti. Terus apa jadinya? Seperti yang dibilang di awal tadi, warisan yang harusnya jadi berkat, malah berubah jadi bom waktu kehancuran sosial. Aset gede tanpa karakter itu, ya tinggal nunggu waktu aja buat meledak. Makanya, ini saat yang tepat buat kita ngerombak total pemahaman kita soal kesuksesan dan kepemimpinan. Ngebangun kekayaan itu satu hal ya, tapi ngebangun karakter penerus, wah, itu permainan yang jauh berbeda tingkatannya. Kita ini lagi ngomongin tentang gimana caranya mewariskan nilai, bukan malah ngewarisin kehancuran. Seorang leader sejati, seorang pendiri sejati, entah itu di dunia bisnis, di gereja, pendidikan, atau di keluarga sekalipun, nggak bakal cuma pusing mikirin seberapa banyak harta yang bisa dikumpulin, tapi seberapa tangguh karakter orang yang bakal megang harta tersebut nantinya. Kalau kita masuk ke dalam ekosistem yang sehat, yang sering kita sebut ekonomi kerajaan, tolak ukur suksesnya itu beda jauh, teman-teman. Ekosistem ini tuh dibangun di atas integritas saat kita berbisnis, kejujuran pas lagi transaksi, pakai kasih waktu memimpin, dan pakai hikmat waktu ngelola aset. Dan dari semua itu, poin terakhir ini yang paling juara. Membangun manusianya itu harus, wajib, lebih diutamakan daripada sekedar ngebangun sistemnya. Gedung mewah bisa banget diwariskan, jabatan mentereng juga bisa dikasih. Tapi kalau Anda nggak ngebentuk mental penerusnya, percaya deh, aset terbaik Anda justru bakal jadi beban hidup paling berat buat mereka. Saya pengen Anda benar-benar meresapi satu kutipan ini. Dengerin baik-baik karena ini teguran yang benar-benar keras. Bisnis tanpa pewarisan nilai hanya menciptakan generasi kaya yang miskin arah. Jelek banget kan? Ada bahaya mutlak kalau kita cuma fokus numpuk uang, tapi lupa ngasih kompas moral buat anak-anak yang bakal megang uang itu. Generasi yang nggak punya arah tujuan pada akhirnya cuma bakal ngehancurin warisan emas yang susah payah Anda bangun, dan ngubahnya jadi sekedar puing-puing runtuhan sejarah. Jadi, buat merangkum esensi atau pesan utama dari semua yang kita bahas hari ini, apa yang dilakuin Abraham itu bukan cuma soal transfer kepemilikan. Dia nggak sekedar manggil notaris, tanda tangan surat tanah, terus ngasihin kunci asetnya ke Ishak. Nggak, yang dia lakuin itu jauh lebih dalam. Dia lagi mentransfer identitas. Dia mindahin visi, janji yang besar, dan tanggung jawab yang berat.
Dia nggak cuma ngasih barang, tapi dia mastiin kalau dia udah nyiapin penerus yang tangguh buat bawa visi itu terus hidup ngelewatin pergantian zaman. Dan itu ngebawa kita ke sebuah kesadaran yang bener-bener dalam banget. Coba deh resap ini pelan-pelan. Warisan sejati bukanlah apa yang kita tinggalkan untuk generasi berikutnya, melainkan apa yang kita tinggalkan di dalam diri mereka. Ini bukan cuma soal apa yang mereka genggam di tangan mereka nanti, tapi soal siapa diri mereka, isi pikiran mereka, karakter mereka, dan hati mereka pas mereka nerima itu semua. Estafet ini tuh tentang gimana caranya api rohani dan karakter tangguh bisa terus menyala di dalam diri mereka, bukan sekedar soal seberapa banyak harta yang mereka dapat. Dan sebagai penutup sesi hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat Anda semua. Coba deh ambil waktu sebentar hari ini, berhentilah sejenak dan tanyain ini ke diri sendiri. Jangan lagi nanya, apa aja ya harta yang udah saya kumpulin, tapi ubah pertanyaannya jadi, apa sih yang bakal tetap hidup waktu saya udah nggak ada nanti? Apakah itu cuma tumpukan harta yang cepat atau lambat bakal ludes, atau nilai-nilai karakter kuat yang bakal terus ngebentuk masa depan? Keputusannya ada di tangan Anda mulai hari ini. Terima kasih banget udah nemenin saya di sesi bedah materi yang super insightful ini. Sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.